akan memberikan penjelasan mengenai salah satu contoh analisis data menggunakan rancangan acak lengkap. Nah, untuk contoh yang akan saya berikan di sini adalah kasus dalam penelitian bagaimana pengaruh suhu, dalam hal ini dinotasikan dengan huruf S, pada proses bleaching terhadap kadar selulosa dari serat batang sagu. Nah, kalau kita lihat di sini ada perlakuan suhu dengan notasi S yang terdiri dari 6 taraf, yaitu 50, 60, 70, 80, 90, dan 100 derajat Celcius. Kemudian dari perlakuan ini ada variabel tetap di mana penelitiannya dilakukan dalam waktu proses atau selama 1 jam dengan jenis larutan yaitu hidrogen peroksida 30%, kemudian perbandingan larutan dengan bahan itu 20:1 dengan perbandingan volume per bobot. Kemudian kecepatan pengadukan pada saat proses itu 200 rpm. Nah, jadi di sini ingin mengetahui bagaimana pengaruh suhu bleaching terhadap kadar selulosa. Kalau dalam rancangan acak lengkap ini berarti selain perlakuan itu harus kondisinya homogen. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga sudah saya siapkan data untuk analisis kadar selulosa, yaitu dengan perlakuan masing-masing S5 sampai S100. Dalam hal ini S itu adalah suhu. Ini saya gunakan 2 ulangan saja untuk mempermudahkan pemahaman saja. Nanti dalam aplikasinya silakan saudara-saudari menggunakan sesuai dengan keperluan kasus atau penelitian yang dilakukan. Nah, ini adalah ulangan ada 2. Kemudian untuk mengisi seperti biasa itu adalah kalau mengisi jumlah itu sama dengan sum dan seterusnya. Ini ada 2 data. Ini sama, kemudian ini rata-rata itu ditulis dengan sama dengan average ini dari 2 data, ya 2 data ini. Kemudian ini kita drag turun, ya. Kemudian untuk total product untuk ulangan juga silahkan sama dibuat dengan rumus sama dengan sum dari seluruh data ulangan 1, enter. Kemudian ini ratanya untuk masing-masing ulangan, rumusnya sama dengan average seluruh data. Ini enter. Kemudian ini bisa kita drag, ya. Nah, kemudian akan diperoleh data seperti ini. Nah, kemudian bagaimana caranya melakukan analisis dengan menggunakan Excel. Dalam hal ini sebenarnya Excel sudah ada keperluan data analisis yang disediakan untuk analisis RAL. Dalam hal ini adalah analisis of varian. Sebelumnya sudah saya sampaikan, sebenarnya saudara perlu melihat apakah di dalam Excel saudara itu sudah terinstall atau tidak menu yang di sini untuk data analisis yang ada di pojok sebelah kanan software Excel Anda di Office-nya. Apabila tidak ada, saudara bisa melakukan install karena ini sifatnya opsional, bisa diinstal atau tidak. Bisa dipilih di sini more option, kemudian di sini add-ins. Kemudian di sini pilih Excel add-ins, kemudian go. Kemudian di sini centang saja untuk dua ini sebenarnya cukup untuk melakukan analisis. Jika sudah, silahkan klik OK. Nah, karena di dalam laptop saya sudah terinstall, saya kira saya tidak perlu lagi menginstal. Jadi jika belum terinstall, silahkan klik OK.
maka secara otomatis setelah dipilih menu data itu akan muncul pada pojok sebelah kanan itu data analisis. Nah, bagaimana caranya menganalisis? Ini saya contohkan seperti ini. Kita sudah memiliki data, kemudian pada data pilih data analisis, kemudian RAL, ini ada beberapa ya data analisis yang diberikan, tetapi untuk analisis rancangan acak lengkap itu kita pilih single factor. Oke. Nah, di sini akan muncul kolom yang harus kita isi ya. Untuk input range, ini saya kosongkan dulu, kita input data yang kita miliki. Ini dari sel perlakuan sampai ulangan. Kemudian kita tentukan, hati-hati ini, apakah perlakuan digrupkan berdasarkan kolom atau row. Di sini digrupkan berdasarkan atas row, karena perlakuan S1 berada pada baris yang sama. Kemudian centang bahwa kita meletakkan perlakuan itu pada kolom yang pertama. Jadi di sini. Kemudian untuk outputnya, silahkan pilih bebas di ruang yang kosong. Jadi saya pilih aja di sini ya. Nah, setelah terisi komplit, maka tinggal klik OK saja. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana analisis deskriptif dari masing-masing data, bahwa perlakuan suhu 50 derajat itu ada 2 data, kemudian jumlah data itu ada 115, sebenarnya sudah kita hitung juga di sini, kemudian rata-ratanya 57,89, ini sama juga. Kemudian ini adalah variansnya 0,5, ini adalah deskriptifnya. Kemudian bagaimana analisis of variance-nya. Ini sebenarnya adalah sumber keragaman SK. Kemudian di sini adalah JK, jumlah kuadrat. Kemudian ini adalah derajat bebas DB. Kemudian MS ini adalah kuadrat tengah KT. Kemudian ini adalah F hitung ya. F hitung. Kemudian ini adalah V value untuk menentukan keputusan apakah perlakuan kita itu berpengaruh atau tidak. Kemudian ini F kritik, ini adalah F tabel 5%. Jadi untuk menentukan apakah perlakuan berpengaruh atau tidak cukup hanya dengan 5% untuk melakukan uji lanjut nantinya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa V value ya, dalam hal ini V value itu lebih kecil daripada 0,05. Ini artinya bahwa perlakuan berpengaruh nyata terhadap parameter atau variabel yang diamati. Dalam hal ini suhu berpengaruh terhadap kadar selulosa yang dihasilkan dari proses bleaching serat batang sagu. Nah, lalu ini adalah hasil ANOVA yang diperoleh dari hasil analisis dengan menggunakan data analisis, tetapi saudara-saudari harus perlu juga memahami bagaimana data-data ini dihasilkan atau diperoleh. Dari mana kita mendapatkan nilai 175,58 dan seterusnya sampai memperoleh jumlah kuadrat total itu 196,26. Ini adalah perlakuan. Kemudian ini adalah galat. Nah, di sini perlu juga saya sampaikan, apabila menggunakan rancangan acak lengkap dalam faktor tunggal dalam beberapa taraf, bahwa analisis varian itu hanya variasi hanya dilakukan oleh perlakuan, ditambah juga dengan galat. Jadi hanya ada 3 komponen di sini dalam ANOVA-nya yang menyebabkan sumber keragaman, yaitu perlakuan, galat, kemudian ada total. Nah, saya akan menjelaskan secara manual bagaimana ini dihasilkan. Namun sebelumnya yang perlu dihitung itu adalah bagaimana faktor koreksi dari masing-masing data, kemudian bagaimana koefisien keragaman. Tetapi ini perlu dihitung setelah mendapatkan analisis ANOVA untuk koefisien keragamannya.
Untuk faktor koreksi sebenarnya di sini sudah saya tuliskan di sampingnya. Ini kita tinggal menulis saja. Itu sama dengan ya D16, itu D16 berarti di kolom jumlah, kita select saja D16 dikuadratkan ya, dikuadratkan dibagi dengan sebenarnya adalah banyaknya data dari ulangan ini, dari seluruh perlakuan itu saya hitung sebagai teks, yaitu count A dari B10 sampai B15. Jadi di sini kurung tutup kemudian enter. Jadi akan diperoleh nilai seperti ini. Ini adalah digunakan untuk faktor koreksi. Kemudian setelah mendapatkan faktor koreksi ini kita akan mengisi data-datanya. Yang pertama itu yang perlu kita isi adalah totalnya. Di sini juga sudah saya tuliskan formulasi-formulasi yang diperlukan untuk mengisi ANOVA dengan menggunakan secara manual. Apakah nanti hasilnya akan sama dengan ANOVA menggunakan analisis di add-ins, yaitu single factor. Ini sama dengan dalam kurung, ini datanya ya, sum SQ itu berarti jumlah dari kuadrat seluruh perlakuan, sum SQ dalam kurung B5 sampai B10. Karena ini adalah total, maka kita harus menselect atau memilih total dari perlakuan ini. Kemudian kurung itu dikurangi dengan faktor koreksi. Ya, faktor koreksinya tadi sudah dibuatkan, kemudian enter. Nah, ini hasilnya sama ya. Ini sama dengan total ini. Kemudian untuk perlakuan juga sudah saya buatkan. Jadi kita hanya perlu memilih jumlah kuadrat dari masing-masing perlakuan. Itu sama dengan kurung sum SQ kurung ya, sama rumusnya dengan yang tadi, tetapi hanya perlakuan saja. Untuk D5 sampai D10, ini kan letaknya D10 sampai D15. D10 sampai D15. Perlakuan. Ya. Kemudian dibagi dengan D5 sampai D ini ya. Ini perlakuan. Per count A, jumlah dari data 2, nah ini tanda kurung ini saudara harus hati-hati, dikurangi dengan faktor koreksi seperti biasa. Ini hasilnya akan sama, 175,5855, sama ya. Kemudian untuk galat, ini juga sudah disampaikan, formulasinya itu adalah jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat perlakuan. Itu sama dengan ini, dikurangi ini. Itu hasilnya 20, sama. Jadi untuk mendapatkan nilai dari jumlah kuadrat dari masing-masing perlakuan, galat dan total itu hasilnya sama. Kemudian untuk derajat bebas galat itu sama dengan, ini sudah saya tuliskan juga, count A, ini adalah banyaknya perlakuan. Berarti banyaknya perlakuan ini ya. Itu ada 6, kemudian ada total, itu sama dengan count A, total perlakuan
ini dia saya anggap sebagai teks. Ini ada 12. Maaf, ini dikurangi 1 ya karena DB. Kemudian ini juga harus dikurangi 1 rumusnya. Kemudian untuk DB galat itu sama dengan DB total dikurangi dengan derajat bebas perlakuan. Itu 6. Untuk mempermudahkan saya buat tanpa desimal. Kemudian untuk kuadrat tengah ini sama dengan JK perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuan untuk masing-masing perlakuan. Itu hasilnya 35. Kemudian untuk galat juga sama dengan JK galat per DB galat. Hasilnya sama, 3, kemudian untuk F hitung itu dapat kita peroleh dari sama dengan KT perlakuan per KT galat. Jadi diperoleh 10,187. Saya kira hasilnya ini sama saja dari hasil perhitungan. Kemudian untuk sebelum mengisi tingkat signifikan, dalam penelitian sering sekali kita diharapkan ingin mengetahui apakah perlakuan yang kita cobakan itu berpengaruh nyata atau sangat nyata. Jika hanya ingin mengetahui sampai pada taraf pengaruh nyata, berarti dia harus lebih besar daripada 5%. Tetapi kalau ingin mengetahui dia berpengaruh sangat nyata atau tidak, dia harus lebih besar daripada 1%. Nah, ini sebenarnya dapat kita peroleh dari nilai tabel. Di buku-buku statistika, rancangan percobaan saya kira sudah banyak, tapi di sini kita bisa cari, di Excel sudah disediakan. Itu menggunakan rumus, sebenarnya di sini sudah saya buatkan, tinggal menulis F inverse ya, sama dengan F inverse itu probability 5%, 0,05, kemudian koma, DB yang pertama DB perlakuan 5, kemudian DB galat 6, enter. Hasilnya sama 4,38. Kemudian untuk 1% sebenarnya sama saja, F inverse, hanya probability-nya alfanya itu adalah 0,01. Kemudian untuk DB pertama sama ya dengan yang sebelumnya, 5 sama 6. Kemudian untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh nyata atau sangat nyata, ini sebenarnya apabila nilai F hitung di sini sudah ada, apabila F hitung lebih besar daripada F tabel 5%, tetapi dia lebih kecil daripada F tabel 1%, dia berpengaruh nyata. Tetapi jika F hitung itu lebih besar daripada 1%, mohon maaf, untuk nyata apabila F hitung ya, apabila F hitung lebih besar daripada F tabel 5%, tetapi lebih kecil daripada F tabel 1%. Itu artinya perlakuan berpengaruh nyata terhadap variabel atau respon yang diukur. Tetapi apabila F hitung lebih besar daripada F tabel 1%, dia berarti berpengaruh sangat nyata dari perlakuan yang kita cobakan. Jadi seperti itu. Untuk mempermudahkan sebenarnya ini bisa kita buat formulasinya dengan menggunakan fungsi if, yaitu suatu kondisi sama dengan if ya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel. Jadi F tabel ini saya letakkan di G43 ya, G saya huruf besar biar enak ya, G43, maka dia hasilnya adalah NS ya. Kemudian koma, if lagi, if ya, E43 ya, E43 itu lebih kecil dari ini tabel 1%, F tabel 1%, itu dia bintang 1 ya, berarti nyata.
Jika kondisi tidak sesuai dengan kedua kondisi ini, dalam hal ini lebih besar daripada F tabel 1% untuk F hitungnya, maka dia bintang 2. Jadi di sini dia berarti berpengaruh sangat nyata. Sama kesimpulannya sama dengan analisis di data statistik, data analisis. Jika menggunakan p-value itu artinya apabila p-value lebih kecil daripada alfa, dalam hal ini alfa yang kita tetapkan misalnya 0,01 atau 0,05, maka dia berpengaruh nyata dan sangat nyata. Jika lebih kecil daripada 0,01 berarti berpengaruh sangat nyata. Jika lebih kecil daripada 0,05 berpengaruh nyata. Hanya di sini apabila bintang 2 dia berpengaruh sangat nyata, ini artinya F hitung lebih besar daripada F tabel 1%. Jika seandainya di sini 1, berarti F hitung hanya lebih besar daripada F tabel 5%, tetapi lebih kecil daripada F tabel 1%. Itu artinya perlakuan berpengaruh nyata terhadap variabel yang diukur atau yang diamati. Nah, dari analisis varian ANOVA ini kita hanya bisa menyimpulkan bahwa dari perlakuan yang akan saya uji, dalam hal ini pengaruh suhu bleaching terhadap kadar selulosa, ternyata hasilnya itu berpengaruh sangat nyata terhadap kadar selulosa. Jadi sebenarnya suhu di sini memberikan yang pengaruh sangat nyata terhadap perubahan daripada kadar selulosa. Jadi sangat nyata. Jadi dari ANOVA ini hanya itu yang bisa kita simpulkan. Tetapi di dalam penelitian kita kan perlu melakukan yang namanya memberikan suatu rekomendasi. Dari perlakuan-perlakuan yang kita cobakan ini, mana sih perlakuan yang terbaik untuk menghasilkan kadar selulosa yang tertinggi dalam hal ini yang kita harapkan. Nah, dari ANOVA yang kita lakukan ini belum menjawab. Karena yang namanya ada suatu rekomendasi yang kita harapkan untuk menentukan perlakuan mana yang berbeda dengan perlakuan yang mana, itu perlu yang namanya uji perbandingan berganda. Nah, uji perbandingan berganda rata ini ada yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan uji beda nyata terkecil, kemudian ada uji beda jujur, beda nyata jujur atau 2K, kemudian ada Duncan, uji beda rata Duncan, DMRT, Duncan multiple ring test. Jadi seperti itu. Yang pertama, untuk saya sudah siapkan juga bagaimana melakukan uji BNT yang pertama. Untuk uji BNT yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menyiapkan pembanding yang akan digunakan untuk membandingkan selisih antara dua beda rata. Nah, untuk mengisi ini ada sudah kolom perlakuan, kita copy saja ini, Ctrl C, taruh di sini. Kemudian untuk ratanya kita taruh di sini, kita copy, kemudian taruh di sini. Jadi di sini. Nah, ini adalah perlakuan, kemudian ini ratanya. Kita sudah copy dari data sebelumnya. Kemudian untuk menghitung nilai BNT, ini rumusnya adalah least significant difference, perbedaan terkecil, beda nyata terkecil. Itu dengan menggunakan t-student. Nah, caranya sebenarnya sudah saya kopikan di sini. Tinggal ketikkan. Ini Ctrl C. Sama dengan Ctrl V, biar cepat ya. Ini hasilnya adalah 5,51. Jika saudara tidak yakin, saudara bisa menghitung ulang. Misalnya ini adalah sama dengan T inverse, ini diperoleh dari tabel ya, bisa. Ini 0,0
0,05 per 2, berarti ini dua pihak, ya, dua pihak dibagi dengan derajat bebasnya. Derajat bebas dari galat itu adalah 6. Enter. Kemudian akar dari 2K3 per banyaknya ulangan. Jadi ini sama dengan SQRT 2 kali K3 galat, ya, per banyaknya ulangan 2. Bentar. Ini jika dikalikan itu hasilnya harus sama dengan yang ini. Sama dengan ini dikali dengan ini. Ini hanya untuk meyakinkan saja, ya. Hasilnya sama. Nah, setelah mendapatkan nilai BNT dengan hasil yang seperti ini, kemudian saudara harus menghitung, yaitu menghitung beda rata-rata antara dua perlakuan. Namun sebelumnya kita akan urutkan data dari besar ke kecil. Caranya seperti ini, blok dulu untuk perlakuan dan ratanya, kemudian cari di data, di sort, kemudian rata, kemudian dari besar ke kecil. Nah, data sudah diurutkan dari besar ke kecil. Kemudian bagaimana kita membandingkan perbedaan dua rata-rata dengan nilai beda nyata terkecil yang sudah kita hitungkan, dalam hal ini misalnya ini. Pertama, untuk di sini kita hitung antara selisih data suhu 100 dengan 90. Ingat, ini adalah perbandingan berganda, berarti mencari perbedaan antara dua data. Ini saya tekan F4 ya, karena nanti akan banyak digunakan uji bedanya. Dikurangi dengan ini. Enter. Kemudian kita lihat, apakah 3,65 ini lebih besar atau daripada ini. Jika dia lebih kecil, jika dia lebih besar, ini saya menggunakan 5% saja, lebih besar daripada 5% berarti berbeda nyata. Tetapi dia lebih kecil berarti dia tidak berbeda nyata. Ternyata hasilnya selisih beda nyatanya antara dua rata-rata, dalam hal ini suhu 100 dengan 90 adalah 3,69. Dia lebih kecil daripada BNT, berarti NS. Kemudian selanjutnya selisih antara 68 dengan 60, yaitu selisih antara 100 dengan 60. Untuk mempermudahkan saya drag saja, untuk meyakinkan bisa saudara klik di sini, ini fungsinya saya menambahkan F4, berarti merupakan selisih antara rata S100 dengan S60. Kemudian kita kembali ke untuk membandingkan apakah nilai 7,57 ini lebih kecil atau lebih besar daripada nilai BNT. Ternyata dia lebih besar, berarti bintang 1, berarti terdapat perbedaan. Nah, secara teoritis, jika sudah kita mendapatkan nilai lebih besar, dalam hal ini berbeda nyata, maka kita tinggal drag saja sebenarnya. Pasti ke bawahnya ini nilainya bintang. Misalnya antara ini diperoleh nilai 10,76 itu diperoleh dari selisih antara nilai S100 dengan 70. Dia lebih besar daripada ini. Kemudian selanjutnya yang kedua, sama dengan untuk data kedua yang 90 kita bandingkan dengan seluruh data. Ini ke-4 dikurangi dengan data berikutnya. Begitu seterusnya, sehingga diperoleh apakah ini lebih kecil daripada atau lebih besar daripada BNT. Ternyata dia lebih kecil, jadi NS. Kemudian yang kedua, selisih antara 64 dengan 60, hasilnya adalah 4,36, ternyata lebih kecil juga, jadi NS. Kemudian yang ketiga, hasilnya 6, ini merupakan selisih antara 64 dengan 57, hasilnya 6,88. Ternyata dia lebih besar, bintang. Jadi kalau sudah bintang, tinggal drag saja turun. Kemudian yang berikutnya itu sama dengan selisih antara
60,86. Saya tekan F4 ya, biar memudahkan saya menghitung dengan S80, 60,41, itu enter. Ternyata hasilnya adalah lebih kecil, NS. Kalau yang berikutnya adalah 2,9 juga NS, lebih kecil daripada ini. Kemudian selanjutnya ratanya 3, juga lebih kecil daripada ini, NS. Nah, kalau kita sebenarnya sudah NS, sebenarnya ini nggak perlu dihitung. Tetapi untuk mempermudahkan pemahaman, saudara akan saya hitungkan juga ya. Ini sama dengan rata-rata S80, F4 dikurangi dengan ini S50, enter. Ini pasti hasilnya NS, karena sampai bawah sudah diwakili NS untuk semua perlakuan. Ini NS, ini NS. Ini selanjutnya merupakan perbedaan rata antara 50 dengan suhu 70. Pasti NS. NS. Lalu bagaimana caranya kita menotasi sekarang? Menotasi ini fungsinya untuk memudahkan kita untuk menarik suatu kesimpulan, membaca apakah antara taraf-taraf perlakuan atau faktor yang kita cobakan ini berbeda yang mana dengan perlakuan yang mana. Apakah ada perbedaan antara perlakuan 70 dengan 100 atau 70 dengan 90 dan lain sebagainya. Nah, caranya pertama, kita taruh di sini untuk perlakuan yang pertama, kita taruh aja di sini A. A itu letaknya di sini A sampai NS. Jadi saya warnain ya biar gampang. A, jadi A letaknya di sini. Ini A. Kemudian S sampai di sini. A, ada 2A sampai 2. Kemudian B di sini. Setelah membaca di awal untuk sampai NS, kemudian kita lompat ke sini untuk rata yang kedua. Di sini kita peroleh B. B letaknya sampai NS. Ini ada 3. B berarti ini A sama B. B, B, B. Nah, ini ada 3B ya. Ini 3B. Nah, kemudian setelah kita membaca selisih antara dua rata berikutnya, kita lompat. Ke sini adalah C. C. C dari sini. Dari bawah. Berarti ini adalah C. C. Ya. C. Kemudian di sini C, kemudian C. Jadi ini adalah notasinya. Nah, bagaimana caranya membaca notasi? Sebenarnya ini juga bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara untuk notasi. Saya kira di internet bisa saudara pelajari. Tapi akan saya jelaskan juga. Nah, kemudian dari perlakuan-perlakuan ini, saya akan coba tanpa menghitung selisih-selisihnya ini. Tetapi hanya secara teknis berbeda, notasinya nanti berbeda, tetapi dari segi penarikan kesimpulannya dia sama. Ini akan saya copy, Ctrl ini ya, Ctrl C, copy. Hanya di sini perlu, kalau di sini kan dari besar ke kecil, kalau di sini dari kecil ke besar. Kita urutkan saja dari kecil ke besar. Di data, kemudian ada sort dari rata berdasarkan data dari kecil ke besar. Nah, data sudah diurutkan dari kecil ke besar. Kalau sebelumnya dari besar ke kecil. Kemudian ini kita tambahkan rata plus BNT. BNT kita sudah dapat nilainya ini. Kemudian ini sama dengan BNT ditambah rata ditambah dengan BNT. Nah, karena nilai BNT ini akan terus kita gunakan sebagai penambah, biar gampang, biar lebih cepat, saya tekan saja F4 untuk memberikan tanda dolar, sehingga bisa kita drag. Nah, untuk yang pertama, itu adalah diperoleh rata tambah BNT itu 63. Jadi rentang data yang lebih kecil daripada 63 itu pasti memiliki notasi yang sama. Di sini harus kita isi dulu A. Kemudian selanjutnya apakah 63 lebih besar
daripada 57,89? Iya, tulis A. Apakah 63 lebih besar daripada 60,41? Jawabannya iya. Apakah 3,17 itu lebih besar daripada 60,86? Jawabannya iya. Kemudian apakah 63,17 ini lebih besar daripada 64,77? Ternyata tidak. Berarti cukup sampai di sini. Oke. Kemudian berikutnya. Apakah 63 lebih besar daripada 60? Iya. Berarti ini saya tulis B. Apakah 63 lebih besar daripada 60,8? Iya, saya tulis B. Kemudian apakah 63 lebih besar daripada 60,86? Iya, saya tulis B. Kemudian apakah 63 lebih besar daripada 64,77? Ternyata tidak, cukup. Nah, karena besarnya antara A dengan B ini berujung sama, ini cukup kita tulis sebenarnya A saja. Ini A, ini A. Kemudian 65. Kita kembali ke B. Isi aja B. Apakah 65 lebih besar daripada ini? 60,8? Iya, berarti B. Apakah 65 lebih besar daripada 64,77? Iya, berarti ini B. Kemudian apakah 65 lebih besar daripada ini? Ternyata tidak. Oke, tidak ya. Berarti sampai cukup di sini. Kemudian 66. Ini kita isi dengan C. C. Apakah 66 lebih besar daripada ini? Iya. C. Apakah 66 lebih besar daripada 6,8,42? Ternyata tidak. Nah, ternyata C ini ujungnya juga sama di B. Jadi tidak perlu kita tulis C. Hapus saja. Tidak ada gunanya. Kemudian kita tarik ke sini. Di sini tulis kita C. C. Apakah 70 lebih besar daripada Y? Iya, C. Berarti ini C. Nah, kalau kita lihat nilai dari masing-masing perlakuan ada S10, 50, sampai 100 ini berubah. Yang terbesar diberikan tanda C, sedangkan yang terkecil diberikan tanda A. Kalau di sini yang terbesar diberikan notasi A, sedangkan yang di sini diberikan notasi kecil. Bagaimana caranya menyeragamkan? Seandainya saudara ingin biar seragam, dari yang besar notasinya A, ini akan saya ubah. C itu sama dengan A. Berarti C yang berisi ini berarti B menjadi B. Ya, berarti ini AB. Ini berarti BC. Ini berarti BC. Ini berarti A. C. Ini C. Nah, C mengganti A, B tetap, kemudian A menjadi C. Kemudian kita lihat A, AB, BC, BC, C sama. Jadi seperti itu. Untuk bagaimana menarik kesimpulan nanti akan saya jelaskan sekalian ya. Untuk BNG. Nah, kemudian untuk beda jarak, untuk beda nyata jujur atau uji Tukey, beda nyata, ini rumus formulasinya ada di samping. Kemudian prinsipnya sama ya, hanya beda pada tabel yang digunakan. Kemudian untuk SY-nya itu menggunakan katigalat per banyaknya ulangan. Di sini juga sudah saya siapkan ulangan-ulangan. Formulasi-formulasi di sampingnya. Kemudian ini ya saya hapus saja ya. Ini diperoleh dari nilai tabel untuk BNG. Ini key
nilainya untuk alfanya adalah 0,05, saya tentukan. Kemudian P ini adalah banyaknya perlakuan, V itu adalah derajat bebas galat. Jadi di sini kita tentukan bahwa V-nya itu perlakuannya banyaknya adalah 6, kemudian derajat bebas galatnya juga 6. Berarti kita akan cari nilai 0,05 untuk alfanya 6,6. Kita cari lihat di tabel BNJ 6,6. Jadi perlakuannya 6 berarti di sini. Kemudian untuk debit galatnya juga 6. Ini hasilnya adalah 0,5 yang lebih di atas 5,30. Jadi ini 5,03 ya, 5 ini 5,03. Jadi besarnya adalah 5,03. Kemudian kita hitung nilai akar dari K3 per R. Ini rumusnya sebenarnya sudah saya buat ya, sama dengan S QRT kurung ya D44. Ini adalah KT galat. Kita select saja KT galat. KT galat ya per ini adalah banyaknya ulangan. Sebenarnya tinggal 2 aja gitu ya. Sebenarnya bisa saja. Tetapi untuk menghitung saya buat formulasi yang gampang nantinya karena ulangan itu pasti akan berubah masing-masing kasus. Yaitu count A ya banyaknya ulangan 2 ya enter. Jadi 1,31 hasilnya. Kemudian ini sama dengan BNJ-nya ini adalah perkalian antara ini dengan ini. Ini kali dengan ini. Enter. Nah, ini adalah nilai yang akan kita gunakan sebagai pembanding. Kemudian untuk perlakuannya sama, harus dari besar ke kecil terlebih dahulu. Ctrl C. Saya tidak perlu, yang jelas ini harus diurut dari besar ke kecil. Kemudian sama caranya dengan, bukan, di sini. Mohon maaf, sebenarnya ini yang saya butuhkan. Nah, sudah. Nah, kemudian dengan cara yang sama seperti tadi, ini sama dengan mencari beda rata antara dua perlakuan, F4 dikurangi ini. Enter. Caranya sama. Kemudian 3,63 apakah lebih kecil daripada ini? Ya, ternyata NS. Kemudian berikutnya, apakah ini beda antara 100 dengan 60 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 6? Iya, berarti bintang. Nah, kalau sudah bintang ini pasti sama ke bawahnya. Ya, sama dengan tadi. Kemudian untuk berikutnya, ini sama dengan ini F4 dikurangi ini. Apakah nilai ini lebih besar atau lebih kecil daripada ini? Ternyata dia lebih kecil. Berarti NS. Kemudian berikutnya, apakah ini lebih besar daripada ini? Ternyata lebih kecil. NS. Kemudian apakah ini lebih besar daripada yang ini? Iya, lebih besar daripada, berarti bintang. Nah, kalau sudah bintang, di bawahnya pasti bintang. Malah jika ada NS di sini, saudara perlu pertanyakan kenapa data Anda seperti itu. Mungkin perlu uji normalitas, homogenitas, kemudian tidak normal data saudara. Untuk selanjutnya, sama dengan uji BNT, ini F4 dikurangi dengan ini. Enter. Ternyata hasilnya ini lebih kecil daripada nilai BNJ, berarti NS. Kemudian berikutnya 2,9 itu juga lebih kecil, berarti NS.
Kemudian juga lebih kecil ns. Nah, sama seperti sebelumnya, apabila sudah ns sebenarnya ini tidak perlu kita uji. Untuk melengkapi saya lengkapi saja ini ya. Hasilnya sama. Ini datanya kan sebenarnya sama ya. Itu L sama. Oke, untuk notasi kita tinggal notasi sama seperti tadi, kita buat saja ini adalah sebagai A ada 2. Untuk mempermudah saya warnain aja. A dari sini sampai sini, berarti A. Kemudian tulis B ada 3 sel ke bawah, saya warnain dengan merah ya. Berarti dari sini B. Kemudian C, kita hanya menggabungkan antara perlakuan-perlakuan yang tidak signifikan. Ini langsung sampai bawah. Ini saya bedakan, ini aja. Dari sini. Ini adalah daerah C. Coba kita perhatikan. A, AB, BC, C sama. Jadi notasinya sama. Kemudian untuk Duncan. Nah, ini untuk Duncan rumus apa namanya? Rumus pembandingnya itu banyak sekali disesuaikan dengan banyaknya perlakuan. Kalau 6 berarti dari 2 sampai 6. Nah, sama caranya, hanya yang membedakan adalah jumlah pembandingnya saja. Ini saya copy, Ctrl C, Ctrl P, sama data diurut dari besar ke kecil. Kemudian untuk nilai SY-nya, ya itu kan sebenarnya bisa kita lihat dari rumus ini. Ini sama dengan menggunakan, mirip dengan BNJ, menggunakan akar KT galat per R, tetapi jumlah pembandingnya disesuaikan dengan banyaknya data perlakuan. Dalam hal ini ada 6 perlakuan, berarti dari 2 sampai 6. Nah, bagaimana untuk mendapatkan nilai dari P ini? Ini saya sudah siapkan di tabel Duncan. Berarti ada perlakuannya sebanyak dB galatnya 6 dan perlakuannya ada 6. Berarti kita cari dB galat 6, perlakuan 6. Ini saya copy ya. Ctrl C. Kemudian saya taruh di sini. Biar kolom menjadi baris, atau sebaliknya saya harus transpose dia sebagai nilai saja, dan transpose. Nah, hasilnya. Kemudian untuk mendapatkan nilai ini, SY-nya perlu saya sampaikan, ini adalah merupakan rumus ya, KT galat dibagi dengan banyaknya ulangan. Ini saya hapus ya. Saya buatkan saja sama dengan SQRT kurung KT galat. Gimana kita meletakkan KT galat? Kita select saja KT galat per banyaknya ulangan per count A. Banyaknya ulangan 2 ini, enter. Hasilnya ini untuk standar ratanya. Kemudian nilai DMRT-nya itu kita kalikan antara nilai tabel dengan nilai standar ratanya. Sama dengan ini dikalikan dengan ini. Nah, karena sebagai pengali tetap saya tekan saja F4. Enter. Nah, perlu saudara ketahui, karena di sini pembandingnya banyak, berarti kita setiap angka itu memiliki pembanding yang tersendiri-sendiri. Jadi di sini
Untuk beda rata antara es suhu 100 dengan 90 sama caranya seperti tadi, sama dengan ini F4 dikurangi dengan ini. Enter. Nah, 36,5. Apakah lebih kecil atau lebih besar dengan data yang seberang? Ternyata dia lebih kecil. Jadi NS. Nah, kemudian yang kedua, 7,57. Itu harus kita bandingkan dengan data yang kedua. Apakah 7,57 ini lebih besar dengan pembanding yang nomor 2, 4,75. Ternyata dia lebih besar, berarti bintang. Sama sebelumnya. Kemudian kalau sudah bintang ini pasti akan sama. Ini coba kita perhatikan 10 dibandingkan dengan 4 ini. Kemudian yang berikutnya caranya sama dengan sebelumnya. Ini sama dengan ini F4 dikurangi dengan data yang kedua berikutnya. Itu ternyata tetap kita data pertama ini kita bandingkan dengan data yang pertama di sini. Ternyata dia lebih kecil. NS. Kemudian yang berikutnya data yang kedua 4,36. Kita bandingkan dengan data yang kedua, ya. Apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 4,75? Ternyata dia lebih kecil, NS. Kemudian data yang ketiga, ini, ya, ini. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil dengan data yang ketiga? Ternyata lebih besar, berarti bintang. Yang ke bawah pasti bintangnya. Kemudian data yang ketiga, ini sama dengan ini F4 dikurangi dengan S yang 80, 60,41. Enter. Apakah 0,45 ini sama lebih besar dari data yang pertama, pembanding DMRT yang pertama? Ternyata lebih kecil. NS. Untuk berikutnya 2,97 apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 4,708? Untuk data yang kedua ternyata lebih kecil. NS. Nah, kemudian 3020 apakah lebih kecil atau lebih besar dengan data yang ketiga 4,791? Ternyata lebih kecil, NS. Nah, sebenarnya kalau sudah NS sampai di bawah gini ini akan sama saja, ya. Kemudian ini sama dengan, untuk melengkapi saja, ini F4 dikurangi ini, enter. Ini pasti NS. Ini sama dengan, ini kurang, lebih kecil juga dari data pembanding DMRT yang pertama, NS. Nah, notasinya, sekarang tinggal notasi. Notasi. Sama seperti tadi, ini A2, A, kemudian B, ada 3 turun dari batasnya sini, B, 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 kemudian sisanya dari sini ada 4 nilai A. C, 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 C. Nah, jadi notasinya sama. Jadi di sini untuk bagaimana pengaruh suhu bleaching terhadap kadar selulosa dari serat batang sagu, memperlakukan faktor suhu dengan 6 taraf dari 50 sampai 100 derajat Celcius. Sudah saya lakukan analisis dengan menggunakan analisis ovarian, baik dengan menggunakan data analisis yang sudah disediakan oleh Excel dengan menggunakan manual untuk mempermudahkan pemahaman saudara dari mana berasal atau datangnya angka-angka ini. Kemudian sekarang kan kemudian saya harus menyimpulkan. Tadi di analisis ANOVA sudah saya simpulkan bahwa
ternyata perlakuan suhu itu berpengaruh sangat nyata terhadap kadar selulosa yang dihasilkan dari proses bleaching. Jadi karena dia perlakuan berpengaruh sangat nyata atau bahkan nyata, itu perlu dilakukan uji lanjut. Nah, uji lanjut sebenarnya diperlukan satu saja, ya satu saja, itu tergantung mana yang mau dipilih. Nah, itu harus disesuaikan dengan banyaknya perlakuan, tingkat ketelitian yang kita lakukan. Tetapi untuk pemilihan BNT itu biasanya untuk jumlah-jumlah perlakuan yang jumlahnya sedikit. Misalnya maksimum 5. Kalau lebih daripada 5, lebih baik menggunakan BNT atau DMRT atau uji Duncan. Apalagi Duncan itu jumlah pembandingnya itu disesuaikan dengan banyaknya perlakuan. Semakin banyak perlakuan yang kita gunakan, semakin banyak dan semakin tinggi juga nilai pembandingnya. Jadi tingkat sensitivitas untuk membedakan antara beda dua rata-rata itu akan semakin bagus. Nah, jadi hanya kebetulan di sini hasilnya semuanya sama ya kesimpulannya. Dan kesimpulannya, nah saya contohkan di Duncan saja ya. Nah, Duncan, walaupun sebenarnya sama saja caranya menarik kesimpulan. Tadi kita beranjak dari uji F, ANOVA, bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata terhadap kadar selulosa. Jadi kita harus menentukan mana sih yang paling bagus untuk suhu untuk menghasilkan kadar selulosa yang paling tinggi. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa untuk perlakuan-perlakuan yang memiliki notasi yang sama atau diikuti dengan notasi yang sama itu menunjukkan perlakuan tidak berbeda nyata. Nah, misalnya antara A dengan AB, berarti sama-sama ada A, berarti dia tidak berbeda nyata. Kemudian antara A dengan BC, jadi di sini tidak ada data yang sama, berarti antara perlakuan suhu 100 dengan suhu 60 dia berbeda nyata. Kemudian antara AB dengan BC dia ada sama-sama notasi B. Berarti antara perlakuan suhu 90 dengan 60 dia tidak berbeda nyata. Begitu seterusnya. Asalkan ada notasi yang sama itu menunjukkan dua beda rata-rata itu tidak berbeda nyata. Nah, jadi di sini dapat saya katakan bahwa perlakuan suhu 100 itu tidak berbeda nyata dengan perlakuan suhu 90 untuk menghasilkan kadar selulosa, dan dia berbeda nyata dengan perlakuan yang lainnya, yaitu perlakuan pada suhu 60, 80, 50 atau 70. Sedangkan nilai yang paling kecil, relatif kecil itu ada di 50 sampai 70 dengan kisaran antara 57,66 sampai 57,89% kadarnya. Dia juga berbeda nyata dengan perlakuan yang 100. Jadi kalau kita mengharapkan kadar selulosa yang tertinggi, saya akan memilih di perlakuan 100 karena dia relatif berbeda dengan perlakuan yang lainnya, walaupun sesungguhnya dia tidak berbeda nyata dengan perlakuan menggunakan suhu 90. Jadi itu adalah rekomendasinya. Ya. Kenapa saya menggunakan suhu 100? Kemudian suhu 90 sebenarnya tidak berbeda nyata dengan perlakuan yang 100, tetapi dia tidak berbeda nyata juga dengan suhu ya 60 dan 80 karena mengandung B yang sama. Jadi saya memilih di suhu yang 100. Nah, ini adalah salah satu contoh analisis dan sudah saya berikan bagaimana sampai membuat suatu rekomendasi. Misalnya ini adalah kesimpulan. Saya ulang ya. Untuk memudahkan, dalam penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana pengaruh suhu bleaching terhadap kadar selulosa dari batang serat batang sagu dengan perlakuan suhu ada 6 taraf 50 sampai 100 derajat Celcius.
Nah, dari taraf-taraf ini kemudian diuji dan diperoleh data seperti ini. Dan hasilnya adalah ternyata dari ANOVA ini suhu berpengaruh sangat nyata terhadap kadar selulosa serat batang sagu. Kemudian untuk menghasilkan kadar selulosa yang tertinggi dengan perlakuan yang terbaik, saya akan memilih perlakuan bleaching pada suhu 100 derajat Celcius dengan rata yang diperoleh yaitu sekitar 68,42%. Jadi itu adalah rekomendasinya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan diharapkan bisa membaca kemudian memahami bagaimana fungsi dan manfaat daripada rancangan acak lengkap ini. Untuk selanjutnya akan ada rancangan-rancangan yang lain yang akan kita pelajari pada topik-topik berikutnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan saudara-saudari bisa menggunakan software statistik yang lainnya dan itu pasti akan menghasilkan keputusan yang sama. Jadi seperti itu, silahkan, sangat terbuka untuk mempelajari dengan menggunakan perangkat lunak yang lain. Tetapi di sini saya menjelaskan dengan menggunakan Excel karena Excel saya kira semua laptop bisa ada Office-nya, ya, ada Office-nya. Kemudian sudah ada aplikasinya untuk RAL, add-ins-nya. Tetapi saya tambahkan secara manual untuk lebih memahami dari mana datangnya angka-angka ini, bagaimana memahami masing-masing data. Jadi seperti itu. Itu saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.